Assalamualaikum, saya Diah Prabaningrum. Jangan lupa ya berdoa untuk mengawali kuliah hari ini. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah bahasa Indonesia. Untuk tumbuh dengan percaya diri dan penuh rasa syukur, kita perlu belajar dan memahami yang lebih dahulu. Yuk kita lakukan kilas balik. Dulu masyarakat Melayu dikondisikan sebagai masyarakat yang rendah diri oleh bangsa asing. Belanda menempatkan strata bahasa Indonesia atau bahasa Melayu sebagai alat komunikasi tingkat rendah, baik pada struktur birokrasi maupun pada bahasa administrasi. Namun para pemuda Indonesia sadar bahwa ada sesuatu yang bisa diupayakan bersama. Salah satu yang dianggap mampu untuk menyampaikan visi misi penting itu adalah bahasa. Dari sekian banyak bahasa, dipilihlah bahasa daerah dari Melayu Riau untuk dijadikan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Asal dan bukti bahwa bahasa Melayu berasal dari bahasa daerah Melayu Riau, yaitu adanya prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno di Kadukat Bukit 683 pada tahun 683, pada Talang Tuo pada tahun 684, dan Kota Kapurbangka pada tahun 686. Terus nama Indonesia sendiri dari mana sih? Dulu ada ahli kepulauan yang bernama George Samuel Winson Art. Dia mencetuskan nama Indonesia pada jurnal GAIA. Tapi sayangnya bukan Indonesia, tapi Indonesia pakai U. Kemudian James Richardson Logan mengubah huruf U tersebut menjadi huruf O. Selanjutnya ada seorang guru besar etnografi Universitas Berlin, namanya Adolf Bastian. Dia menerbitkan buku Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Buku tersebut populer di kalangan pelajar Belanda, dan kemudian pada tahun 1913 Ki Hajar Dewantara mendirikan Biro Pers yang menggunakan nama Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1920-an, nama Indonesia menjadi bersifat politis. Jadi politis gimana nih? Jadi konsep sederhananya seperti ini. Waktu itu nama Indonesia adalah Hindia Belanda. Ada di tahun 1920-an sebuah momentum bersejarah, yaitu Sumpah Pemuda. Bayangkan kalau waktu itu pemuda kita memilih nama Hindia Belanda. Kita bisa mengganti bulir-bulir Sumpah Pemuda, kemudian kita lafalkan coba. Maka yang terjadi itu bukan rancangan pertama kali kemerdekaan kita, melainkan rancangan penyerahan diri pertama yang dilakukan oleh pemuda-pemuda melalui kongresnya atau dari hasil kongresnya. Oke, kembali yuk ke sejarah bahasa Indonesia. Alasan kenapa bahasa Indonesia dipilih sebagai bahasa Melayu Riau. Yang pertama, bahasa Melayu Riau merupakan lingua franca atau bahasa perhubungan atau perdagangan. Yang kedua, bahasa Melayu sudah dikenal sebagian besar masyarakat. Yang ketiga, sistem bahasa Melayu sederhana. Yang keempat, bahasa Melayu memiliki sifat terbuka dan menerima pengaruh dari bahasa lain, sehingga berpotensi menjadi bahasa iptek dan budaya juga. Yang terakhir, disepakati bersama sebagai bahasa persatuan. Perkembangan bahasa Indonesia sangat dinamis. Salah satunya adalah perkembangan ejaannya. Terdapat 4 perkembangan ejaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen yang diciptakan oleh seorang ahli bahasa dari Belanda, maka bahasa Melayunya agak ke Belanda-Belandaan. Ahlinya namanya Ophuijsen, maka ejaannya namanya Van Ophuijsen. Terus yang kedua, ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi ini diciptakan setelah merdeka sekitar tahun dan diresmikan sekitar tahun 1947. Dan yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diresmikan tahun 1972 waktu Pak Harto. Yang keempat, yaitu PUEB. Sampai sekarang PUEB namanya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2015. Sebenarnya ada ejaan yang tidak resmi atau waktu itu dalam proses pematangan. Contohnya adalah ejaan Melindo. Tetapi ejaan itu belum diresmikan, jadi tidak saya masukkan ke sini. Baiklah, ketika ada pertanyaan nanti bisa ke Elena ataupun grup WA. Indonesia adalah rumah, dan rumah yang indah. Untuk membuat kita nyaman dan bersyukur, kita perlu memperhatikan detail-detailnya. Salah satu detailnya adalah sejarah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.